background kita dalam hal ini berusaha untuk menampung hasil dari pertanian yang berupa jagung. Support pemerintah deh Pak, coba gimana dari pemerintah? Kalau support pemerintah ini, karena support pemerintah yang baik, makanya kita bisa ekspansi. Iya. Kalau seandainya support pemerintah itu nggak baik, pasti kita nggak ada ekspansi, Pak. Ini kan kita semakin maju, semakin berkembang lah. Yang penting berusaha dulu, jangan takut gagal. Itu saja, Pak. Berusaha dulu. Halo Sobat Big, kita ada di podcast Bicara Investasi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PT SP Provinsi Gorontalo. Di episode perdana ini kita akan ngomongin banyak hal dan tentunya episode-episode selanjutnya ini akan menghadirkan banyak narasumber yang sangat inspiratif dan bisa membuat kita ternyata jalan untuk menuju sebuah kesuksesan itu tidak mudah. Karena kalau misalnya kita bicara hal-hal yang investasi sepertinya rada-rada berat kalau misalnya kita nggak tanya langsung ke narasumber atau ke pelakunya atau ke ownernya atau ke direkturnya. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan manajer operasional PT Gorontalo Pangan Lestari. Halo Pak. Halo. Selamat bergabung di podcast kami. Terima kasih udah bisa join di Big Bicara Investasi Gorontalo. Gimana kabar hari ini, Pak? Kabarnya baik, alhamdulillah baik, Pak. Sehat Terima ya? kasih ya, sehat juga, Pak. Terima kasih sudah mengundang PT Gorontalo Pangan Lestari untuk menghadiri podcast ini dan berbagi tentang masalah jagung, Investasi. penanaman jagung. Khususnya untuk penanaman jagung ya. Khususnya penanaman jagung untuk berinvestasi. Betul. Kenalin dulu dong, Pak. Dari Bapak siapa ke Sobat Big kita? Halo Sobat Big, nama saya Kuswanto. Saya sebagai manajer operasional PT Gorontalo Pangan Lestari. Yang tentunya ini adalah narasumber perdana kita untuk podcast Big Bicara Investasi Gorontalo. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan cari tahu apa sih itu PT Gorontalo Pangan Lestari. Mungkin bisa di-sharing sedikit itu background-nya seperti apa, kemudian fokusnya di mana. Silakan Pak. Background kita dalam hal ini pengolahan hasil bumi yang berupa tanaman jagung. Background kita dalam hal ini berusaha untuk menampung hasil dari pertanian yang berupa jagung. Berarti banyak petani dong yang sudah bekerja sama dengan PT Gorontalo Pangan Lestari ini. Banyak, Pak. Kita ada petani kurang lebih 1.000. 1.000. Oke. Itu mereka semua petani, baik itu petani besar dalam hal ini dalam kapasitas besar, menengah maupun petani-petani kecil, Pak. Jadi semuanya dirangkul ya oleh PT Gorontalo Pangan Lestari. Ini kalau saya bisa cari tahu, itu berdirinya sejak kapan? Terus pertamanya itu di mana lokasinya? Pertama-tama PT Gorontalo Pangan Lestari ini berdiri di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Tahun? Itu tahun 2015, Pak. 2015. Ya. Berarti udah sangat lama ya, udah sekitar 10 tahun di tahun 2025 ini. Ya. Kenapa memilih daerah itu? Ada karena petaninya banyak, itu pastinya udah pasti. Tapi saya ingin dengar dari Bapak, kenapa? Ya, pertama-tama memang kita pilih Desa Kampung Jawa itu karena kita pertama kali dapat lokasi di situ, Pak. Oh iya. Jadi kita pertama kali kita bikin gudang kecil-kecilan. Setelah itu kita tampung hasil petani. Kemudian dari tahun berganti tahun ada kemajuan gitu, Pak. Jadi berarti sebelumnya udah ada
peta nih, ini lokasi A, lokasi B, lokasi C, ternyata dapatnya di Kampung Jawa. Oke, itu kalau dilihat dari respon pertama kali dibangun, waktu itu gimana warga sekitar? Tentu saja kita dapat sambutan yang sangat bersahabat lah dari masyarakat, mengingat mereka ini kan sebagian besar petani, Pak. Justru membantu mereka jadi, dong ya. kita berdiri PT ini kan membuat gudang, jadi mereka tidak jauh-jauh mencari kemana ini mau jual hasil pertaniannya, seperti itu. Jadi kita dapat support lah dari masyarakat. Karena membantu para petani yang ada di ya, sekitar kita kan situ. nampung hasil-hasil pertanian dari mereka, Pak. Oke, dari tahun 2015, sekarang udah tahun 2025, udah sekitar 10 tahun. Sepak terjangnya sepertinya jangan diragukan lagi, karena mungkin kita bisa membandingkan dengan perusahaan serupa yang sepertinya yang kayak gini tuh agak-agak susah untuk fighting gitu kan ke masyarakat. Nah, apa sih kiat dari Bapak untuk membangun PT ini sehingga dikenal oleh masyarakat, petaninya juga nyaman, hasilnya juga memuaskan? Itu gimana, Pak? Ya, dalam hal ini bantuan dari pemerintah, khususnya dari pertanian, itu juga banyak membantu kita, Pak. Mereka dari pertanian banyak memberikan bibit, pupuk, bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak dipermudah untuk mengelola hasil perkebunannya. Dalam hal ini jagung. Nah, tentu saja kita banyak mendapat support juga dari pemerintah dengan adanya penyuluhan-penyuluhan ke petani kan pada waktu pertama ini, Pak. Tapi setelah kedepannya petani sudah pintar ya. Sudah mandiri sudah lah. Mandiri. Karena pengalaman terbaik itu adalah hal yang sering dilakukan, gitu kan. Betul, Pak. Jadi, baik, ini mohon maaf sebelumnya ya, Pak, dari namanya Bapak Kuswanto, sepertinya bukan orang Gorontalo ya? Bukan, Pak. Bukan. Oke. Kenapa datang ke Gorontalo untuk membangun ini? Kenapa tidak memilih daerah lain? Alasan paling utama apa? Alasan paling utama, pertama-tama Gorontalo ini terkenal dengan tanahnya, Pak, subur, Pak. Tapi panas. Subur, walaupun itu panas itu sangat cocok untuk tanaman jagung. Jadi jagung itu memang hidupnya di daerah yang panas. Di daerah yang panas. Juga perbukitan. Jadi iklim dan cuaca mendukung untuk di Gorontalo untuk bertanam modal, khususnya pertanian dalam bidang jagung, Pak. Berarti klop ya sama tanamannya? Klop, Pak. Makanya kita dari Lampung, saya diminta oleh PT Gorontalo Pangan Lestari untuk bisa membantu menyerap hasil-hasil pertanian yang ada di Gorontalo, khususnya jagung. Kalau dari lihat perjalanan 10 tahun itu awalnya kan masih membangun nih. Artinya membangun belum merasakan hasilnya. Karena yang namanya orang bikin usaha, ya jelas pertama masih ini bisa nggak ya? Terus ini berhasil nggak ya? Ini sukses nggak ya? Dari tahun berapa Bapak udah merasakan bahwa ini tuh akan benar-benar menghasilkan gitu, Pak? Ya, paling nggak pertama-tama tentu saja namanya orang berusaha ya, Pak. Itu pasti mengalami pasang surut. Pertama kali pasti banyak susahnya, Pak. Betul. Tapi setelah ke tahun ke sini itu mulai tampaklah hasilnya. Hasilnya tampak, udah gitu juga petaninya semakin banyak nih karena kita sudah ada penampung, gudang penampung. Jadi petani-petani itu nggak segan-segan mereka nanam jagung, Pak. Jadi lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang tadinya dibiarin kosong, itu akhirnya ditanami jagung. Itu dari tahun 2015 awal. Tahun berapa mulai merasakan bahwa ini bakal banyak nih gitu? 2017, 2018. Jadi 3 tahun setelah dibangun? Iya, jadi 2017 kita juga sudah mengembangkan usaha kita dengan membuat satu pengering lagi di Gorontalo Utara, di Gorut. Di Gorut? Ya, di berarti baru 3 tahun udah expand lagi? Iya, gitu. Jadi kita jemput bola lah, Pak. Karena kan selama ini gudang kita terlalu banyak nih, masuk petani dari daerah Gorut, dari daerah Bualemo. Nah, jadi kita coba-coba lah, sudahlah. Daripada petani itu jauh-jauh, maka kita coba untuk mendirikan satu
pengeringan lagi di Garut. Itu Kasihan sejarahnya mereka untuk 2017, meminimalisir Pak. biaya operasional. Ya, selain mempermudah mereka juga paling nggak kan biaya yang dikeluarkan lebih ringan, Pak. Sewa mobil Iya, bolak-balik itu lumayan makanya. juga untuk Iya. petani, gitu kan? Iya, jadi daripada mereka nyewa mobil kan lebih baik kan langsung ke sana. Ya. Jadi di Garut kita siapin juga gudang gitu loh. Oke, jadi tahun ketiga udah mulai merasakan bahwa kayaknya gudang kita atau tempat kita istilahnya ya kalau sombongnya kecil nih untuk yang masuk gitu kan. Jadi tambah deh gitu ya. Iya, karena kewalahan juga kan gitu. Kewalahan. Kalau kita apa salahnya gitu kita kalau di daerah yang agak di Garut itu kita bikin kan paling nggak kita membuka lapangan kerja juga untuk warga sekitar loh. Betul. Gitu loh. Dengan hadirnya perusahaan Bapak di awalnya itu, kelihatan tidak yang tadinya si petani A bukan petani jagung bergeser jadi petani jagung nih ikut gitu. Kelihatan nggak pergeseran Pak. itu, Pak? Kelihatan. Tadinya mereka juga kan ya namanya ada coba-coba tanam padi, padi di darat mungkin nggak sesuai lah. Nah, jadi mereka rubah karena nggak cocok tanahnya untuk ditanamin padi karena kan dia itu tak ada hujan, Pak. Jadi kalau nggak musim hujan kan mereka agak susah gitu. Susah airnya, Pak. Padi kan butuh air. Jadi mereka tanamin dengan ganti jagung gitu. Oke, karena udah melihat ada perusahaan nih di daerah kita Ya, gitu kan. gitu, Pak. Oke, sebelum PT ini dibangun, saya yakin Pak, sebelumnya pasti banyak kerintangan lah sebelum ini dikenal PT nih, gitu. Itu apa saja rintangan-rintangan? Kalau kita flashback, mundur lagi ke belakang, sebelum tahun 2015, itu gimana historinya sampai ada PT ini? Pertama-tama ya kita kan lah coba-cobalah gitu. Kita kan pertama kali kita tidak beli lahan, Pak. Kita sewa-sewa bekas pengeringan jagung. Oh, iya. Bukan pengeringan jagung, maaf, pengeringan padi. Oh, okay. Pengeringan padi itu kan kadang-kadang nggak dipakai. Jadi, kalau orang Gorontalo bilang gilingan ya? Gilingan padi. Ya? Jadi nggak dipakai, kita coba-coba sewa gitu untuk menampung jagung. Ternyata banyak nih petani ini antusias nih petani-petani jagung. Mereka jual ke kita. Oke. Nah, jadi kita tadinya sifatnya hanya berupa jemur gitu. Tapi lama-lama kok banyak ini. Apa salahnya kita bikin pengeringan kita gitu. Oke. Jadi berdirilah pengeringan itu. Jadi tidak serta-merta datang ke Gorontalo, bangun PT, bluk, terus Enggak, ada. Pak, enggak. Ya? Kita coba-coba dulu gitu loh. Kirain datang ke Gorontalo bikin PT berarti udah banyak duitnya dong sebelumnya. Ya, makanya, Pak. Namanya orang usaha kan, Pak ya. Dari kecil dulu baru besar kan, Pak. Betul. Nah, itu tuh yang perlu kita sharing ke Sobat Big bicara investasi Gorontalo. Kalau misalnya kita lihat ada PT yang udah maju, udah berkembang, ternyata orang yang nanam itu, orang yang tanam invest itu nggak serta-merta ini duit 1 miliar buat bikin ini, nggak kayak gitu ya, Pak? Enggak kayak gitu, Pak. Mereka butuh proses juga, Pak. Tapi yang dilihat potensinya dulu, Iya. potensi calon menghasilkan nggak ini seperti itu kan. Oke. Ini saya juga sebenarnya kalau melihat dari jagung di Gorontalo, mohon maaf nih Pak ya sebelumnya. Dulu sama sekarang, dulu yang lebih terdengar gitu kan, Gorontalonya sama jagungnya. Nah, semakin ke sini, apakah itu ngaruh ke perusahaan Bapak yang kayaknya kita butuh ekstra lagi nih untuk bikin masyarakat lebih fighting dengan jagung. Gimana strategi Bapak untuk zaman-zaman sekarang? Kalau zaman sekarang ini kayak seperti ya Pak, itu lebih enak Pak. Justru lebih enak? Lebih enak, Masa karena sih, Pak? kita sudah nggak berjuang lagi, jemput-jemput ke sana ke sini. Petani sudah tahu Pak, oh sudah tahu. Dan juga sudah menikmatin hasil dari mereka bercocok tanam jagung. Oh iya benar. Iya, jadi mereka sudah tahu hasilnya, sehingga kita nggak usah banyak berjuang lagi kayak seperti dulu. Kita pasang jemput bola ke sana, bikin gilingan nemuin gilingan kecil, kita ambil hasilnya. Kalau sekarang nggak, mereka sudah modern, mereka sudah punya gilingan sendiri. Sudah pinter ya? Iya, punya mesin rontok sendiri Pak. Mereka sudah jadi hasil baru bawa tempat kita. Betul. Baik. Jadi bisa kita simpulkan kalau semakin kesini itu masyarakat khususnya para petani itu sudah semakin pintar untuk mengelola jagung sehingga
perkembangannya atau pesatnya jagung ini juga sejalan dengan edukasi yang dirasakan oleh para petani ini. Nah, kalau dilihat dari perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang, ya jelas zaman sekarang ya yang lebih dirasakan kemajuannya. Itu respon Bapak terhadap petani-petani zaman sekarang itu gimana, Pak? Petani zaman sekarang ini responnya mereka lebih pintar ya Pak. Dalam hal pengelolaan jagung mereka semakin kesini semakin lebih pintar. Mereka dalam hal memanen. Memanen mereka sudah cukup usia, jagung itu sudah usia 4 bulan baru dia panen. Berarti mereka udah tahu letaknya, usianya ya, itu udah teredukasi. Ya, jadi hasil panennya dan bobotnya itu mereka semakin kesini semakin pintar, Pak. Berarti semakin maksimal juga semakin dong. maksimal dong. Jadi hasilnya dapatkan juga semakin maksimal karena apa? Dari kadar air saja mereka sudah lebih rendah kadar airnya. Jadi pemotongan untuk pembelian kadar air itu lebih rendah mereka. Jadi hasilnya lebih tinggi. Sekaligus saya kayaknya mau belajar dikit soal jagung. Ini setahun emang berapa kali panen, Pak? Kalau misalnya kategori besar gitu, Pak, setiap petani. Kalau di Gorontalo ya, kita bicara di daerah Gorontalo, itu 1 tahun rata-rata 2 kali panen, Pak. 2 kali panen? 2 kali panen. Periodenya random atau udah kayak patternnya? Sudah kayak seperti hukum alam gitu loh. Hukum alam ya. Jadi 2 kali panen. Jadi panen pertama itu mereka bilang panen raya gitu loh. Yang kedua panen susulan. Tapi hasil hampir sama, nggak jauh beda. Gitu. Jadi dalam hal kuantitas jumlah itu hampir sama Pak. Panen pertama yang disebut panen raya maupun panen kedua sama hasilnya, hampir sama. Sip. Ya, beda-beda tipis lah. Gitu. Minimal nggak ada perbandingan yang signifikan. Oh ini panen pertama banyak, panen kedua kayaknya lebih nggak seperti itu ya. Jadi tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis Pak, tipis-tipis. Baik. Tergantung Pak. Kadang-kadang kan namanya orang bertanam memulai usaha pasti ada risiko. Kadang-kadang panen pertama bagus, panen kedua kebetulan kita terserang hama misalnya ataupun cuaca ekstrim seperti itu kan banyak curah hujan, tinggi curah hujan, tinggi curah hujan itu unpredictable lah ya istilahnya seperti itu. Tingginya curah hujan sangat berpengaruh dengan hasil jagung Pak. Jadi kalau jagung sudah belum saat dituai, belum 4 bulan mereka sudah panen. Karena apa? Karena takut longsor, Pak. Meminimalisir kerugian yang lebih besar lagi. Iya. Oke, gitu loh. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu, Pak. Ngopi, Pak. Biar lebih enak obrolan kita. Dan untuk Sobat Big yang penasaran, kita ngobrolin bicara investasi Gorontalo di mana sih ini? Kita lagi di Fox Hotel Gorontalo. Tempatnya pasti udah tahu lah ya, masyarakat Gorontalo mana sih yang nggak tahu Fox Hotel itu di mana? Yang pasti pelayanannya udah number 1 punya di pusat kota. Mau belanja udah turun aja ke bawah. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Kalau misalnya kalian ingin me time bersama keluarga, boleh. Atau mau menikmati lunch atau dinner, ini ada variannya atau paket-paket yang bisa kalian pilih hanya di Fox Hotel Gorontalo. Ya, saya ngopi dulu kayaknya. Kita ngopi ya, Pak. Yes. Semoga saya ngopi sama sosok yang inspiratif seperti ini ketularan ya suksesnya. Amin. Amin dong ya. Pak. Baik, ini kalau dilihat dari lokasinya, pertama di Kabupaten Gorontalo, kemudian sudah expand juga ke Gorontalo Utara, berarti responnya secara tidak langsung sangat baik oleh masyarakat, khususnya para petani. Ada lagi nggak? Setelah itu kemana lagi gitu? Ada lagi, Pak. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya, kemana? mengingat jagung di Gorontalo ini sangat surplus, Pak. Jadi dari tahun ke tahun itu hampir stabil, bahkan meningkat. Sehingga hasilnya kan melimpah, Pak. Betul. Nah, jadi kita coba-coba kita melebarkan sayap lah kalau kata orang ya, melebarkan sayap. Kita ke Bualemo. Kabupaten Bualemo, desanya, kecamatannya Dulupi, Desa Polohungo. Kita
coba bikin ke sana. Tahun berapa? Tahun kurang lebih tahun 2022, Pak. 2022 berarti udah jalan 3 tahun ya? Udah jalan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kenapa untuk punya niat memilih menambah lagi? Apakah banyak masyarakat dari Bualemo datang ke Gorut atau ke kabupaten untuk mengantarkan hasil mereka, atau karena ada permintaan langsung, ayo Pak bikin di sini yuk, di sini potensinya gede nih, itu gimana ceritanya? Ya, kita kan ada tim, Pak. Ada tim itu survei. Survei. Jadi ada tim survei keliling itu daerah mana yang banyak jagung. Kita sifatnya menjemput bola. Kebenaran di daerah Bualemo itu banyak petani yang menanam jagung juga, Pak. Selain tebu banyak jagung di sana. Di Bualemo Di Bualemo. Jadi kita cobalah kita bikin di sana. Mengingat juga mitra kita petani-petani itu banyak juga yang asalnya dari Kabupaten Bualemo, khususnya Polohungo gitu. Udah kayak, ayo Pak, kapan di sini gitu. Nah, iya. Jadi kita coba-coba, akhirnya kita bikin di Bualemo. Baik. Untuk perbandingan dari Gorontalo Kabupaten, kemudian di Gorontalo Utara. Kalau di Gorontalo Utara, saya di mana letaknya, Pak, lokasinya? Di Putiana, Desa Putiana. Oke, terus sekarang udah ada di Bualemo. Saya yakin kalau ngomongin regulasi ya mirip-mirip lah ya, karena kita masih seprovinsi. Tapi saya yakin ada lah sedikit perbedaan yang paling menonjol antara Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan juga Bualemo. Itu gimana, Pak? Perbedaan dari 3 Kalau tempat bisa perbedaan, biasanya sih rata-rata hampir sama, Pak. Tergantung cuaca. Kadang-kadang kan cuaca di Gorut sama cuaca di Bualemo kan beda, Pak. Iya, Pak. Jadi kadang-kadang saya sama tetangga saya. Ya, makanya kadang-kadang besar di Bualemo, kadang-kadang hasilnya banyak di Bualemo, kadang-kadang juga banyak di Gorontalo Utara gitu. Tapi rata-rata hampir sama. Mirip-mirip lah ya. Ya, karena di Bualemo ini strategis lah, karena di Bualemo bukan hanya dari Kabupaten Bualemo, juga lebih dekat dengan petani-petani yang ada di Kabupaten Pahuato, Pak. Oke, jadi itu untuk mereka datang ke Bualemo itu sepertinya udah semacam mengcover yang dari Pahuato juga. Atau Betul. punya keinginan mau ke Pahuato? Ya nanti kita pikir-pikir, Pak. Kalau memang ada kesempatan untuk ekspansi lagi, kita expand lagi gitu, Pak. Nanti kalau ke Tapi Pahuato untuk ajak sementara saya. ini belum, Pak. Nanti kalau ke Pahuato ajak saya ya. Boleh, Pak, cuman lihat aja ya, Pak ya. Betul. Iya. Oke, dan Sobat Big, bicara investasi Gorontalo ini jelas menjadi salah satu tantangan yang benar-benar harus kita melek ya istilahnya, karena ketika kita lihat perjalanan dari beliau udah terbilang sukses di kabupaten, malah nambah lagi ke Gorontalo Utara, udah kuat banget nambah lagi di Bualemo. Ini menandakan bahwa ketika kita ingin berusaha, ketika kita udah merasakan hasil, ketika kita udah mencapai apa yang kita inginkan, why not kita menambah lagi untuk pertama menambah kemajuan daerah plus istilahnya menambah lapangan pekerjaan untuk warga sekitar gitu ya, Pak ya. Oke, kalau dilihat dari alur ekspor jagung yang dijalankan, itu mungkin bisa diceritakan sedikit gimana dari awalnya, oke ini udah kering nih, kita jual yuk kemana gitu, gimana Pak ceritanya? Oh gini, Pak, kalau untuk sementara ini PT Gorontalo Pangan Lestari itu fokusnya, Pak, itu kita melayani penjualan atau pengeringan jagung ini, hasilnya hanya kita untuk dalam negeri dulu, Pak. Oke. Nah, selain untuk di Pulau Jawa, juga untuk daerah-daerah sekitar. Contohnya di Manado, kan mereka juga ada peternakan ayam, peternakan babi juga. Jadi mereka pakannya itu dalam bentuk jagung. Jadi sementara ini kita survei ke sana. Jadi belum kepikiran kita kalau masalah ekspor gitu, Pak. Oke. Kalau misalnya peluang ke sana gimana, Pak? Kalau memang dunia usaha memaksa ke sana, kita juga kan pasti ada pikiran pengen maju, pengen ekspor tuh pasti ada. Cuman kan kita sampai saat ini belum kepikiran, Pak. Gitu loh. Jadi sementara ini kita fokus untuk penjualan dalam negeri dulu, Pak. Oke. Support pemerintah deh, Pak. Coba gimana dari pemerintah? Kalau support pemerintah ini kita banyak terima kasih lah.
karena support pemerintah yang baik, makanya kita bisa ekspansi. Iya. Kalau seandainya support pemerintah itu nggak baik, pasti kita nggak ada ekspansi, Pak. Ini kan kita semakin maju, semakin berkembang lah. Dari Kabupaten Gorontalo disupport, bisa ke Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian kita juga bisa ke Bualemo. Semua perizinan kayaknya dipermudah, Pak. Mengingat juga, saya juga menghimbau kepada rekan-rekan usaha, para usahawan yang ingin menanamkan modalnya, invest di Kabupaten Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, ya khususnya tadi Gorontalo Utara, apa itu di Kabupaten Gorontalo, apa itu di Bualemo, marilah berinvest. Rasakan invest di Gorontalo yang dipermudah oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah, dan masyarakatnya juga senang akan kemajuan-kemajuan di daerahnya itu aja. Jangan ragu istilahnya. Jangan ragu, Pak. Ya. Iya. Karena Bapak sendiri ini sudah merasakan. 10 Iya. tahun itu waktu yang sangat lama. Iya. Jarang kalau misalnya bicara investasi 10 tahun bertahan itu udah terbilang masa sulitnya atau masa up and down-nya udah dirasakan, dan sekarang tinggal meneruskan, menjalankan, dan menikmati hasilnya. Amin, Seperti Pak. itu, ya. Amin, Pak. Amin, ya. amin, ya. Dan kalau dilihat dari pelaku usaha, ini mungkin agak sedikit sensi ya Pak ya. Persaingan antar sesama pelaku itu gimana Pak? Ya, kalau persaingan tuh namanya persaingan di bidang apapun pasti ada. Ada, ya. jelas pasti Ya. ada. Gimana Kalau Bapak kata menanggapi orang, persaingan ya, seperti ini? menanggapinya ya biasa aja lah. Yang penting selagi mereka berjalan tidak mengganggu usaha yang lain kawan-kawannya, ya silakanlah berusaha gitu loh. Bersaing sehat lah ya. Ya bersainglah yang sehat. Toh kita juga kan dinaungi sama pemerintah daerah. Betul. Kalau kadang-kadang orang yang mau berusaha yang nggak benar juga kan itu ada undang-undangnya sendiri kan, Pak. Betul. Seperti itu gitulah. Dan kira-kira. kalau misalnya ada yang seperti itu, ya pasti kerugian yang dirasakan juga pasti akan kena bumerang sendiri. Iya, gitu, Pak. Ini bukan hanya faktor alam aja yang akan bertindak, tapi faktor jalur Tuhan juga pasti selalu ada. Oh iya. Gitu. Itu nomor satu, Pak. Nomor Faktor satu. nasib takdir itu nomor satu. Betul. Udah banyak nih yang kita omongin bersama Bapak Guswanto selaku manajer operasional PT Gorontalo Pangan Lestari. Ini sejauh ini tantangan terbesar yang dirasakan oleh Bapak di Gorontalo itu apa, Pak? Ya tantangan terbesar rata-rata sudah kita lewatin ya, Pak ya. Ya paling sudah besar kita deh. lewatin lah. Paling susah gitu. Pernah nggak ada di tahun yang kayaknya aduh kok begini gitu-gitu, pernah nggak, Pak? Ya, Pasti. ya pasti tantangan itu datangnya kalau yang umum-umum secara universal tuh nggak ada, Pak. Cuman yang saya bilang tadi, kalau faktor alam itu seperti bencana alam, Betul. atau hujan deras sekali, itu kan kadang-kadang kan Susah ditebak. susah ditebak, Pak. Itu aja. Kadang-kadang faktor alam lah Faktor kita. alam Iya. ya. Oke. Kalau kata orang Islam kan Allahu alam gitu. Allahu alam ya. Terakhir deh Pak, ada tidak pesan untuk anak muda seperti saya yang ketika ingin menjalankan usaha itu ragu itu nomor satu. Saya kalau misalnya ngomong sama teman-teman bikin ini yuk, bikin ini, ih tidak mau laku sto, Oh. tidak mau jalan sto, gitu itu gimana Pak dari Ya, Bapak? Kalau ini Iya. kalau diminta satu patah dua patah kata, yang penting berusaha dulu, jangan takut gagal. Itu saja, Pak. Kuncinya Berusaha itu. dulu. Gagal belakangan. Iya. Ya. Yang penting udah merasakan Yang dulu penting gimana sudah seperti kita kerja. coba gitu loh. Baik. Ini benar-benar inspiratif dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau sehingga membentuk PT Gorontalo Pangan Lestari ini punya nama di Gorontalo, membantu kemajuan daerah, membantu perekonomian daerah, dan yang terpenting mungkin kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kepala keluarga yang sudah terbantukan menghidupi keluarganya, mendapatkan lapangan pekerjaannya dari adanya perusahaan ini. Terima kasih Pak bisa ngobrol ya dengan kita di Big Bicara Investasi Gorontalo. Besok-besok kalau diundang mau lagi ya Pak ya? Oh, insya Allah Pak, kita datang Pak. Oke. Terima kasih kembali Pak, kita sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita lah. Nanti kalau misalnya saya ke Bualemo, saya kontak-kontakan. Yo, boleh main ke Gorontalo, Kabupaten. ke Kabupaten Bualemo, Betul. khususnya Polohungo Pak, mampir Pak. Baik, baik. Nanti kita kasih kopi Pak. Kasih kopi dan bawa jagung 5 karung.
buat saya. Buat apa? Kasih makan ayam. Kasih makan ayam. Saya jual lagi, Pak. Kan saya mau usaha, Pak. Baik, dan Sobat Big, sepertinya memang ini adalah hal yang patut kita ikuti ya, karena bicara orang sukses itu adalah menjadi pelajaran untuk pribadi kita masing-masing. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya untuk Big Bicara Investasi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PT SP Provinsi Gorontalo.